Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar iman serta karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2 surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 dan 2. Demikianlah sabda Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tema renungan saat ini adalah budaya bless you. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi orang-orang di negara barat, ketika seseorang bersin, orang-orang yang berada di dekatnya akan berkata, bless you. Budaya mengatakan bless you setelah seseorang bersin memang sudah diterapkan sejak kecil di Amerika. Bahkan mereka selalu mengucapkan bless you ketika anjingnya yang bersin. Apakah alasan dari sebuah kebudayaan yang unik ini? Ada beberapa teori yang dapat menjelaskan asal-muasal kebiasaan ini. Teori terpopuler berkata bahwa bersin bisa membebaskan roh keluar dari tubuh dan menyebabkan kematian. Karena itulah doa dipanjatkan supaya Tuhan memberkati orang yang bersin tersebut dan mencegah hal ini terjadi. Teori lain diduga datang dari masa ketika wabah penyakit pes sedang menyebar luas. Saat itu gejala utama penyakit pes adalah bersin, dan penyakit ini dapat menyebabkan kematian juga. Semua hal itu memang terdengar agak konyol. Namun meskipun semua alasan tersebut berdasarkan kepercayaan takhayul dan kuno, sesungguhnya memang tidak ada salahnya mendoakan kesehatan seseorang. Sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib untuk selalu membawa nama orang lain di dalam doa-doa kita. Ini adalah hal yang penting yang Tuhan juga ajarkan kepada kita. Janganlah hanya mendoakan diri sendiri atau keluarga sendiri terus-menerus, namun doakanlah juga kesejahteraan, kesehatan, keselamatan, dan berkat bagi orang-orang lain yang kita kenal, terutama mereka yang kita sangat tahu sedang mengalami pergumulan hidup yang berat. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ketika saya tahu bahwa ada orang-orang yang banyak mendoakan saya, hal tersebut memberikan saya kekuatan dan penghiburan. Saya tahu bahwa saya tidak sendirian, karena meskipun tidak terlihat kekuatan doa bagi orang-orang lain, ternyata ikut menopang saya dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu, jika kita mendoakan orang lain, kita sudah memberikan dukungan spiritual yang besar bagi mereka. Mungkin mereka tidak mengetahuinya, atau mungkin mereka tidak merasakannya. Namun percayalah bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita yang kita panjatkan dengan ketulusan hati. Karena itu mulailah sekarang. Marilah
bawa orang-orang lain di dalam doa pribadi kita, dan mintalah berkat, perlindungan, pertolongan, dan penghiburan bagi orang-orang tersebut. Mari kita bangun karakter untuk memberkati orang lain, membawa mereka di dalam doa dengan cara mendoakan atau kita melakukan kebaikan bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, bantulah kami untuk selalu mengingat orang lain di dalam doa-doa kami dan mulai mendoakan mereka sebagaimana ada orang-orang tertentu yang selalu mendoakan kami. Bapa yang Maha Kasih, kami saat ini mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit atau mengalami lemah fisik, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk hadir menyembuhkannya. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikan ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan, sehingga tidak hanya mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami, namun juga bagi setiap orang yang boleh kami jumpai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau, Tuhan, tak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami ingin serahkan seluruh doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.